ada Israel ini terkait dengan bagaimana mengatur momentum ajal wayah. Jadi para arsitektur kebudayaan, para arsitektur politik, para arsitektur ekonomi, para arsitektur sains dan teknologi bagaimana bersama-sama hadir untuk menguatkan itu agar cita-cita besar yang telah didasari dengan ilmu dan proses pergerakan ini betul-betul berbuah nyata menjadi peradaban yang konkret di tengah-tengah umat manusia ini. Jadi tugasnya Mikail adalah mengatur ritme pergerakan. Itu tugasnya Israel. Nah, pemahaman 4 kunci ini yang kemudian menurut pemahaman kami ditangkap oleh seorang tokoh yang kita juga sudah saling mengenal, yaitu Empu Gandring. Beliau bukan hanya ahli membuat gaman, beliau adalah seorang ilmuwan, beliau juga seorang filosof. Beliau adalah seorang ilmuwan, beliau juga seorang filosof. Nah, saking mahirnya beliau membuat pusaka itu, setiap pusaka yang dilahirkan, yang diciptakan oleh beliau ini selalu dijadikan sebagai media beliau untuk menuliskan rumusan-rumusan ilmiah, teknik-teknik untuk membangun peradaban. Jadi kers Empu Gandring yang Luk 13 itu dengan berbagai macam pamornya, saya yakin jenengan-jenengan lebih ahli untuk menjelaskan detailnya itu. Itu sebenarnya adalah sebuah simbolisasi pemikiran ketatanegaraan Empu Gandring, bagaimana kebudayaan itu betul-betul bisa di backup oleh ketatanegaraan yang baik, sehingga kebudayaan masyarakat ini meragam menjadi peradaban. Itu Empu Gandring. Luk 13 mengisyaratkan ada 13 konsep. Yang ini bisa dikaitkan dengan Horo Coroko hingga pada Podojo, atau bisa dikaitkan dengan konsep Asy'ariyah, tauhid dengan sifat wajib 20 itu. Tapi sifat wajib yang 13, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, sama, basor, kalam. Kalau kaunuhu 14 sampai 20 ini kan pemeragaan, karena kaunuh itu proses telah menjadi, telah meraga, telah mewujud. Itu belum disebut karena ini adalah konsep, maka Luknya 13. Nah, pendekatan Horo Coroko lengkap dengan makna filosofis kejawaannya memang bukan bidang keahlian saya. Maka saya mencoba mendekati dari konsep Asy'ariyah itu tentang wujud, qidam, baqa, segala macam. Nah, konsep ini itu diterima oleh salah satu muridnya Empu Gandring. Ini juga bagian dari versi sejarah kita sebutkan, yaitu Ken Arok. Yang beliau ini, Ken Arok ini hanya mampu menangkap makna prosedural dari sebuah ketatanegaraan, bagaimana cara membangun negara berdasarkan kebudayaan kerahmatan itu. Yang ditangkap adalah kelotokannya. Ibarat kita di negara saat ini telah menjalankan demokrasi tapi masih sebatas prosedural demokrasi. Secara substansial birokrasi, sebuah substansial demokrasi kita belum benar-benar mampu menegakkan. Nah, kurang lebih begitu gambarannya. Yang ditangkap oleh Ken Arok adalah hal-hal prosedural, teknik prosedural dari penataan sebuah negara menurut rumusan Ken Arok, dan terbukti gagal karena dia langsung menuju pada membangun tradisi, lupa untuk mengawalinya dari membangun jiwa, membangun kebudayaan. Maka kegagalan di sana. Padahal rumus dari Empu Gandring adalah membangun kebudayaan yang 13 level itu untuk mewujudkan 7 pemeragaan atau 7 dasar pembangunan tradisi yang dari sifat wajib 14 sampai 20 atau dari Podojo Yonyo sampai Tongo, Mogobo Tongo. Nah, beliau tidak menangkap ini, maka kemudian di dalam sejarah itu disimbolkan dengan seorang Ken Arok membunuh pembuat keris ini, menusukkannya hingga mati. Dalam pemahaman kami, saya jujur kurang begitu percaya dengan sejarah yang disampaikan bahwa leluhur kita itu dalam mendapatkan posisi kekuasaan itu saling bunuh. Saya tidak percaya.
Wong kita yang zaman sekarang ini masyarakat Tuban saja untuk apa? Bukan bersaing ya, untuk bersanding siapa yang lebih dipercaya untuk mendapatkan amanah kepemimpinan saja memiliki akhlak yang luar biasa. Ya toh? Kita yang generasi sekarang saja akhlak dalam proses pemilihan saja luar biasa. Akhlaknya apalagi leluhur kita dulu. Tidak mungkin sampai paten-patenan. Saya tidak percaya. Kepercayaan saya lebih pada apa yang saya rasakan bahwa leluhur kita adalah leluhur yang spiritualis, mereka adalah kesatrio yang pinandito. Meskipun ada yang belum sampai pada level sinisian wahyu. Dan tidak mungkin satrio pinandito itu melakukan usaha-usahanya hanya atas dasar ambisi kekuasaan, tidak mungkin. Soal kemudian ada perbedaan madhab wajar, perbedaan cara pandang wajar. Dan disitulah kemudian terjadi kontroversi yang bisa melahirkan pola pergerakan yang berbeda. Maka sejarah saling bunuh, berdarah-darah itu saya termasuk orang yang tidak percaya. Kalau itu sudah banyak tertulis, siapa yang bisa membuktikan bahwa penulis ini menyaksikan sendiri sejarah itu. Nah, kan sama-sama spekulasi tentang kesejarahan. Nah, saya lebih senang membela leluhur-leluhur saya, membela leluhur-leluhur kita yang notabene sangat arif dan bijaksana. Nah, itu sebuah simbolisasi bahwa Ken Arok belum mampu menangkap makna substansial dari rumusan membangun negara, sebut saja negara Kartagama, dengan berdasarkan 13 pilar itu belum benar-benar ditangkap. Akhirnya terbukti gagal Ken Arok. Lah ngeten iki nek ditanyakan referensine saka pundi, wong niki nggih ngira-ngira, ngilmune manusa niku kan ilmu ngira-ngira. Dan referensinya belum ada setahu saya yang menulis terkait dengan hal itu. Tapi meskipun kita tidak bisa memastikan kebenarannya, kita juga dalam posisi yang sama, tidak bisa memastikan ketidakbenarannya. Nah, namanya spekulasi ilmiah. Di antara proses pergerakan kebudayaan untuk membangun peradaban itu dimulai dari keberanian mengungkap sejarah. Dan sah-sah saja kita sebagai orang Tuban kemudian melakukan kajian terkait dengan sejarah Tuban, termasuk sejarah kosmologis. Karena pada faktanya banyak sekali kisah-kisah sejarah, baik yang ada tulisannya, referensi tertulis, baik yang dituangkan di dalam prasasti-prasasti sama, tidak benar-benar 100% bisa memastikan kebenaran itu. Saya yakin kita sepakat untuk sama-sama berani melakukan kajian. Nah, untuk apa kita melakukan kajian sejarah kosmologis itu? Karena sejarah kosmologis ini terkait dengan proses penciptaan semesta, dalam hal ini adalah penciptaan bumi yang ditandai dengan nama Patiomo dan Tobono itu tadi, Tuban, membuat kita sadar akan hubungan proses penciptaan alam dan dinamika sejarah kehidupan manusia yang melahirkan peradaban dari gerakan kebudayaan. Karena sumber sejarahnya satu, sumber kesadarannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini atas dasar cinta kerahmatan. Maka kesadaran ini melekat di dalam sanubari setiap umat manusia. Persoalannya ada yang telah menyadari, ada yang telah merasakan keberadaan kesadaran primordial itu, ada yang belum. Nah, di antara tokoh-tokoh leluhur kita, karena untuk menyebutkan sejarah sejak zaman Nabiullah Adam hingga terlalu jauh, kita ambil sejarah mulai kurang lebih zamannya Prabu Jayabaya. Nah, itu bagaimana tokoh-tokoh pergerakan kebudayaan yang akhirnya mampu melahirkan tradisi dan mampu melahirkan peradaban Nusantara pada waktu itu telah menyadari adanya kesadaran primordial yang ditancapkan di dalam sanubari mereka,